Kebanyakan dari kalian mungkin belum mengenal buah yang satu ini. Buah ini adalah buah gorgon, yang dikenal juga sebagai Aurel Verrock. Buah ini tumbuh di habitat rawa atau kolam dangkal dan memiliki tampilan unik dengan kulit berduri. Di balik tampilannya yang khas, gorgon kaya akan manfaat kesehatan. Biji gorgon yang merupakan bagian paling berharga mengandung berbagai vitamin dan mineral seperti protein, serat, magnesium, dan antioksidan. Kandungan ini membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menjaga kesehatan pencernaan, serta mendukung kesehatan jantung. Biji gorgon sering diolah menjadi aneka hidangan seperti cemilan sehat, bahan sup, campuran salad, hingga bahan dasar makanan tradisional di berbagai negara, terutama di Asia. Dalam video kali ini, Rekayasa Teknologi akan membawa kalian melihat langsung bagaimana tahapan proses budidaya dan pengolahan biji gorgon ini dilakukan. Proses budidaya biji gorgon Aurel Verrock dimulai dengan persiapan lahan yang sesuai dengan kebutuhan tanaman ini. Di India dan Cina, dua negara penghasil biji gorgon utama, petani memiliki lokasi yang berupa kolam dangkal atau rawa-rawa dengan tanah yang subur dan kaya akan bahan organik. Persiapan lahan meliputi pembersihan area dari gulma, sisa tanaman sebelumnya, serta pengolahan dasar kolam untuk memastikan distribusi air yang merata dan mendukung pertumbuhan tanaman. Genangan air kemudian dibuat untuk menciptakan lingkungan yang ideal dengan kedalaman air yang diatur agar tidak terlalu dalam tetapi cukup untuk menutupi seluruh permukaan tanah. Tahapan berikutnya adalah penyemaian biji gorgon. Biji-biji gorgon direndam terlebih dahulu dalam air selama beberapa hari untuk memecahkan dormansi dan mempercepat perkecambahan. Setelah itu, biji-biji tersebut disebarkan langsung ke area kolam atau ladang yang tergenang. Proses ini dilakukan secara langsung tanpa melewati tahap pembibitan atau pemindahan bibit, sehingga memudahkan petani. Ketinggian air di kolam harus dijaga agar tidak terlalu dalam selama tahap awal pertumbuhan, sehingga biji memiliki akses yang cukup ke oksigen dan sinar matahari. Dalam kondisi yang optimal, biji gorgon akan berkecambah dan mulai tumbuh dalam beberapa minggu. Setelah biji gorgon mulai berkecambah, perawatan tanaman dilakukan secara rutin untuk memastikan pertumbuhan yang optimal. Dalam habitat rawa atau kolam yang tergenang, perawatan lebih berfokus pada pengaturan tingkat air agar tetap stabil dan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Air yang terlalu dalam dapat menghambat pertumbuhan, sedangkan genangan yang terlalu dangkal dapat menyebabkan stres pada tanaman dan meningkatkan risiko serangan hama. Petani juga mengelola pertumbuhan gulma air yang dapat bersaing dengan tanaman gorgon untuk mendapatkan nutrisi dan cahaya. Untuk menjaga kesehatan tanaman, pengendalian hama dilakukan secara alami. Tanaman gorgon mulai menghasilkan daun-daun besar yang mengapung pada umur 1 hingga 3 bulan. Sementara usia produksi buah gorgon mulai dari 4 hingga 6 bulan setelah penyemaian. Tanda-tanda kematangan buah gorgon dapat dilihat dari perubahan warna kulit,
yang berwarna kehitaman atau ungu tua, dan kulit buah terasa lebih keras atau kaku, dan terkadang memiliki permukaan yang sedikit berduri atau kasar. Selain itu, usia produktif ini juga dapat dilihat dari ukuran daun yang mulai besar dengan diameter antara 1 hingga 2 meter. Warna daun biasanya hijau tua yang tampak segar, sementara bagian bawahnya memiliki warna keunguan atau kecoklatan. Buah gorgon yang sudah matang biasanya tetap berada di dalam air, karena buah ini tumbuh dan matang sepenuhnya di lingkungan terendam. Tidak seperti beberapa tanaman air lainnya, buah gorgon jarang muncul ke permukaan air saat matang. Hal ini mencerminkan adaptasi tanaman gorgon terhadap habitat rawa atau kolam tergenang air. Di beberapa daerah, petani umumnya memanen buah gorgon pada waktu pagi hari hingga siang hari, ketika air lebih tenang dan memudahkan proses panen. Praktek ini dilakukan untuk memastikan buah dipanen dalam kondisi segar, karena buah yang terendam air tetap terlindungi dari panas matahari dan resiko kerusakan. Setelah panen, buah segera diolah untuk mengambil biji, yang merupakan bagian utama yang dimanfaatkan. Setelah buah gorgon matang, petani segera melakukan panen dengan hati-hati untuk menjaga kualitas hasil. Dalam praktik ini, buah gorgon dipetik langsung dari tangkainya menggunakan alat sederhana seperti pisau untuk menghindari kerusakan. Pemotongan dilakukan tepat di bagian tangkai buah gorgon yang tumbuh terendam air dan terhubung langsung dengan tangkainya yang di bawah permukaan. Pendekatan ini memastikan bahwa buah dipanen dalam kondisi segar dan mencegah kerusakan pada bagian tanaman yang masih aktif. Selain itu, sisa tangkai yang tertinggal pada tanaman tetap dapat mendukung proses pertumbuhan dan regenerasi daun serta bunga baru yang akan menghasilkan buah berikutnya. Setelah buah gorgon dipanen, petani membawanya ke tempat pengolahan untuk memulai proses pasca panen. Langkah pertama adalah memecah buah menggunakan alat sederhana atau manual, di mana biji di dalamnya dikeluarkan satu persatu. Biji-biji yang telah terkumpul ini kemudian dicuci bersih untuk menghilangkan kotoran seperti lumpur, sisa tanaman, atau serpihan kulit buah. Berikutnya, biji yang telah kering kemudian diproses menggunakan mesin pemecah khusus yang berfungsi memisahkan lapisan keras pada biji dari inti putih di dalamnya. Inti biji gorgon yang dihasilkan adalah bagian yang bernilai tinggi dan siap digunakan. Inti biji ini biasanya dijemur kembali untuk memastikan teksturnya benar-benar kering dan renyah sebelum akhirnya dikemas. Biji gorgon yang telah dikemas didistribusikan ke pasar lokal maupun internasional dan menjadi bahan utama berbagai makanan. Di Cina, biji gorgon merupakan bahan penting dalam kuliner tradisional, terutama sebagai cemilan sehat, bahan sup, atau campuran dalam makanan penutup. Dengan proses pengolahan yang teliti, biji gorgon tidak hanya bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga menjadi bagian dari warisan kuliner di berbagai budaya.